Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 12 sampai 19. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-murid dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Bacaan hari ini merupakan peristiwa di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Peristiwa ini dibagi dalam 3 bagian yang menggambarkan cara hidup Yesus. Pertama, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah, dan inilah yang disebut aspek kehidupan rohani. Kedua, adalah aspek kehidupan komunal, di mana Yesus tidak bekerja sendirian, tetapi Yesus memanggil murid-muridnya. Ia membentuk komunitas karya, yaitu 12 rasul. Ketiga, pada ayat berikutnya amat sangat jelas bahwa Yesus bersama komunitasnya, bersama para muridnya, pergi dan berkarya menuju ke tempat-tempat di mana mereka menuju tempat pelayanan, di mana daerah-daerah tersebut membutuhkan pertolongan. Dan di situ berkumpul sejumlah besar orang-orang yang memohon pertolongan, disembuhkan dari penyakit, pengajaran, dan sebagainya. Hal inilah yang disebut dimensi pelayanan. Memang, Yesus tidak sekedar membentuk komunitas untuk komunitasnya sendiri. Yesus membentuk komunitas yang bergerak keluar, menolong orang lain. Maka, marilah kita merenungkan ketiga dimensi ini. Bagaimanakah kehidupan rohani kita? Bagaimanakah hidup komunitas kita, di mana kita bisa tumbuh dan berkembang, berbagi, bergembira, dan menjalin relasi satu sama lain.
Lalu, bagaimana pula hidup karya kita atau pelayanan kita? Dan apakah kita juga bertekun dalam tugas pelayanan, menolong sesama, dan menjalankan tugas-tugas perutusan kita dengan penuh tanggung jawab? Maka marilah kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan memampukan kita bagaimana kita harus menghidupi hidup rohani, komunitas, dan pelayanan kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi, terangilah kegelapan hati kami. Berikanlah kami iman yang benar, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna, agar kami dapat membina hidup rohani, hidup komunitas, dan hidup pelayanan kami, sehingga semakin banyak orang diselamatkan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.